Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Yun Pusitasari dengan NIM 218203158. Nah, baiklah, saya berhadapan dengan kalian semua akan memberikan pemaparan materi mengenai pengenalan pajak, PPN, dan PPNBM. Nah, untuk pembahasan-pembahasan atau poin-poin yang akan disampaikan itu, yang pertama ada mengenai latar belakang atau pendahuluan yang akan saya sampaikan untuk mengenai PPN dan PPNBM. Dan ada juga objek-objek PPN, subjek PPN-nya berapa, subjek PPN-nya apa, kemudian apalagi tarif PPN-nya berapa aja, ada berapa poin, kemudian ada DPP PPN, ada hak dan kewajiban PKP, kemudian ada faktur pajak, fungsi faktur pajak, mekanisme pengkreditan pajak, dan perhitungan PPN. Itu untuk poin-poin yang ada di PPN. Nah, sedangkan yang kedua ini ada poin-poin mengenai PPNBM. Yang pertama sama kayak PPN, yaitu objek dan subjek PPNBM. Yang kedua ini ada BKP, yang mana BKP ini tergolong mewah untuk pajak PPNBM. Terus ada DPP PPNBM dan tarif PPNBM. Kemudian ada juga penyetoran atau pembayaran PPNBM, dan yang terakhir ada perhitungan PPNBM. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai latar belakang dari PPNBM dan PPN ataupun pendahuluannya. Jadi PPN ataupun PPNBM ini merupakan pajak yang di Indonesia, terutama pajak pertambahan. Nilai pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan barang mewah yaitu PPNBM, mencerminkan evolusi sistem perpajakan untuk mencapai efisiensi dan keadilan. Jadi PPN ini diterapkan sejak 1984 sebagai bagian dari reformasi fiskal untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan pendapatan yang stabil. PPNBM ini ditujukan untuk konsumen yang mampu, bertujuan menciptakan keadilan sosial dengan membatasi konsumsi barang mewah. Oke, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini ada berupa objek PPN dan objek bukan PPN. Objek bukan PPN ini merupakan pasal 4A ayat 2. Dan ada juga objek bukan PPN yang merupakan pasal 4 ayat 3. Nah, yang akan saya bahas itu yaitu yang pertama ada objek PPN. Objek PPN yang poin pertama itu ada barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP yang diserahkan pengusaha dalam daerah pabean. Yang kedua ada impor BKP. Yang ketiga ada pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. Nah, yang keempat itu ada pemanfaatan JKP luar dari daerah pabean yang dinikmati dalam daerah pabean. Kemudian yang kelima ada ekspor BKP, barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau disebut PKP. Nah, selanjutnya ada objek bukan PPN yang tadi saya sebutkan, itu ada pasal 4A ayat 2, yang dimana nomor poin yang pertama itu barang hasil pertambangan atau hasil penyebaran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Yang terakhir ada uang, surat berharga, dan emas batangan. Nah, untuk yang ayat ketiganya yaitu yang ada pada objek bukan PPN. Yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis, ada jasa pelayanan sosial, ada jasa pengiriman surat dengan perangko, ada juga jasa keuangan atau yang bisa disebut juga contohnya itu menghimpun dana, menempatkan dana, meminjam dana, dan meminjamkan dana kepada pihak lain. Ada juga jasa pembiayaan dan jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang terakhir ada jasa penjaminan, itu seperti ada jasa asuransi, terus jasa keagamaan, jasa pendidikan, seluruh jenis jasa kesenian ataupun hiburan. Nah, selanjutnya ada subjek dan bukan subjek PPN.
Nah, yang akan saya bahas itu yang pertama pengusaha kena pajak PKP atau disebut juga subjek PPN. Nah, yang dimana orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan atau jasa yang melibatkan produksi, impor, ekspor barang dan ataupun pemanfaatan barang atau jasa dari luar daerah PPN. Yang kedua itu non pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak PPN dari subjek PPN. Nah, isinya itu yang terdapat ada orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dimana dikenakan pajak tetapi tidak dianggap sebagai pengusaha kena pajak, termasuk kemungkinan pengusaha kecil yang belum menjadi pengusaha kena pajak. Nah, untuk yang selanjutnya ada tarif PPN, di mana tarif PPN ini yaitu tarif PPN yang sebesar 11% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, ada tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, ada tarif pajak tersebut dapat berubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15% berubah. Nah, yang poin keempat itu ada DPP PPN, yang dimana ada poin-poinnya harga jual, penggantian, ada nilai impor, nilai ekspor, nilai lain atau yang diatur oleh Menteri Keuangan. Nah, di DPP PPNBM dalam PPN untuk harga jual ini merupakan nilai uang termasuk biaya penyerahan barang kecuali PPN dan potongan harga. Untuk yang penggantian ini maksudnya nilai uang yang termasuk biaya penyerahan barang atau jasa tanpa PPN dan potongan harga. Yang ketiga itu nilai impor, yang mana nilai impornya adalah dasar pengenaan bea cukai masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan kepabeanan. Keempat ada nilai ekspor, nilai uang yang termasuk biaya yang diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain ini tuh yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan ini dapat digunakan pada transaksi khusus seperti pemakaian sendiri, kayak pemberian cuma-cuma, penyerahan film, produk tembakau, persediaan, penyerahan melalui pedagang perantara, lelang, jasa pengiriman paket dan jasa perjalanan wisata lainnya dan lain-lainnya. Nah, poin selanjutnya ada hak dan kewajiban PKP. Yang pertama ini ada kewajiban PKP atas PPN. Setelah mengetahui hak PKP, jika merupakan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka juga perlu mengetahui kewajiban apa yang ditanggung oleh PKP. Nah, kewajiban-kewajiban itu yang ditanggung itu diantaranya ada PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Yang kedua ada PKP, pengusaha kena pajak wajib memungut PPN dan PPNBM terutang. Yang ketiga ada PKP juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu, pengusaha kena pajak juga wajib menyetorkan PPNBM yang terutang. Terus ada juga poin selanjutnya pengusaha kena pajak ini wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN. Dan terakhir ada PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Nah, untuk hak PKP atas PPN ini apabila seseorang pengusaha sudah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, kemudian maka terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PKP tersebut. Nah, poin-poin yang harus dipenuhi itu diantaranya yang pertama ada PKP pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak, masukan atau pembelian atas BKP atau JKP. Yang kedua ada PKP ini juga meminta restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran atau penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak. Selanjutnya ada faktur pajak. Faktur pajak ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu transaksi bisnis yang mana dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat menyerahkan barang kena pajak.
atau disebut BKP, atau juga jasa kena pajak disebut juga JKP kepada pihak pembeli. Ada beberapa jenis faktur pajak seperti faktur pajak keluaran dan juga faktur pajak masukan. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini merupakan dapat dilakukan secara digital, bahkan dapat diotomatisasi untuk mempermudah alur transaksi PKP-nya. Kemudian perlu diingat juga bahwa barang atau jasa yang kena pajak diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Dan PKP ini adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai yang disebut PPN. Jadi PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP. Terus dengan beberapa persyaratan tertentu, dan perlu diingat juga faktur pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP ataupun JKP, ekspor BKP yang tidak berwujud, dan ekspor JKP juga, jasa kena pajak. Selanjutnya ada fungsi faktur pajak. Dan fungsi faktur pajak ini guna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian faktur pajak juga dapat dibetulkan, dapat dibenarkan jika terjadi kesalahan. Jadi jika PKP melakukan suatu kesalahan ini dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembenaran atau dibetulkan. Jika tidak dilakukan pembetulan atau dibenarkan, maka hal ini akan merugikan pengusaha kena pajak ya pada saat auditor memeriksa pajak PKP-nya. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengkreditan PPN. Nah, pada dasarnya mekanisme pengkreditan PPN ini memiliki konsep yang sederhana, seperti jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Dan ada juga jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Jadi selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting untuk menyetorkan SPT masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, contohnya dalam faktur pajak yang tidak lengkap. Dan persyaratan pengkreditan ini diatur oleh Pasal 9 dan Pasal 16B Undang-Undang PPN, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan. Maka pasal ini mengatur di mana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Ya, yang selanjutnya ada perhitungan PPN. Di perhitungan PPN ini ada PT Barokah. PT Barokah menjual perangkat komputer dengan harga 25 juta dan tidak termasuk PPN di dalamnya kepada PT Harapan Mulia. Maka DPP atas penjualan perangkat komputer tersebut sebesar 25 juta. Nah, cara menghitung PPN atas pembelian tersebut, maka PPN terhutangnya sama dengan 11% itu yang telah ditentukan oleh tarif PPN-nya, terus kemudian dikalikan oleh penjualan perangkat komputernya, berarti 11% dikali 25 juta sama dengan kita kalikan menjadi 2.750. Kemudian jadi yang harus dibayar oleh PT Harapan Mulia adalah sebesar 2.750. Lalu bagaimana jika suatu transaksi sudah termasuk PPN? Bagaimana cara mencari DPP atas transaksi tersebut? Kemudian ada juga kasus selanjutnya, itu ada pada PT Angin jadi PT Angin ini menjual perangkat komputer dengan harga Rp33.300 dan sudah termasuk PPN ke Bendahara Dinas Kesehatan. Maka berikut ini cara mencari tahu DPP atas perangkat komputer tersebut adalah DPP-nya 100 dibagi 111 dikali 33.300 dan mendapatkan hasil 30 juta. Kemudian PPN terhutangnya sebesar 11% yang telah ditetapkan tarifnya, kemudian dikalikan dengan hasil DPP
yaitu 30 juta. Jadi 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300.000 rupiah. Maka dari itu harga perangkat komputer tersebut memang sudah dikenai PPN sebesar 10% atau 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada juga mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau disebut dengan PPNBM. Poin pertama yang akan dibahas itu objek PPNBM. Jadi berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP atau barang kena pajak tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yaitu barang mewah, dilakukan di dalam daerah PBN dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pengerjaan pengusaha. Jadi PPNBM ini dikenakan atas yang pertama ada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua ada juga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga ada juga barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang umumnya yang digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan ada pengecualian objek PPNBM. Yang pertama ada jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM itu diantaranya pertama ada barang hasil pertanian, jadi hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Terus ada juga barang hasil perburuan, ada barang hasil pertambangan, saham obligasi dan surat berharga. Jadi berdasarkan apa yang diuraikan tadi, maka tidak heran harga mobil ataupun motor yang tergolong mewah memang tidak tanggung-tanggung mahalnya. Jadi ada juga poin selanjutnya subjek PPNBM. Jadi subjek PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah PBN, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP di luar daerah PBN. Berikut ada beberapa contoh subjek PPNBM. Yang pertama ada pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Yang kedua ada pengusaha real estate, importir, indentor. Kemudian ada ketiga itu pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat ada pemegang hak paten atau merek dagang. Yang kelima ada kontraktor atau subkontraktor bangunan. Jadi ada juga yang kedua itu pengusaha yang memilih menjadi PKP. Tadi kan pengusaha kena pajak itu kan PKP. Jadi ada juga pengusaha kena pajak itu yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada JKP pada PKP. Selanjutnya ada BKP tergolong mewah. Ada beberapa poin, ada 5 poin. Di antaranya yang pertama barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM itu ada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok yang telah tadi disebutkan sama saja, yaitu ada juga barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, ada juga barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, ada juga barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosialnya yang telah tadi disebutkan di objek PPNBM. Terus ada DPP PPNBM. Untuk menghitung besaran pajak penjualan atas barang mewah, terlebih dahulu menghitung dasar pengenaan pajaknya atau DPP sebutannya itu. Nah, yang meliputi yang pertama ada harga jual barang, yang kedua ada biaya pergantian, yang ketiga ada nilai impor, yang keempat ada nilai ekspor. Nilai biaya penggantian ini dalam hal ini maka termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak, dan ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Ini nilai impor yang dimaksud itu yang diambil dari bea cukai, bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP barang kena pajak. Nilai ekspor termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Selanjutnya ada tarif PPNBM. Tipe barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku juga. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ini untuk barang mewah digolongkan dalam beberapa kategori. Ada 4 kategori yang akan dibahas. Ini yang pertama ada tarif pajak yaitu 10%.
yang dimana untuk kendaraan umum kategori tertentu yaitu alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua ada tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu. Ada alat fotografi, ada permendani, ada peralatan olahraga yang impor. Yang ketiga ada tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan ada juga keempat itu terakhir ada tarif pajak yang 35% untuk minuman bebas alkohol. Kemudian ada juga barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah lainnya. Selanjutnya ada penyetoran pembayaran PPN dan PPNBM. Ini ada yang pertama itu PPN atau PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak pertambahan nilai atau yang disampaikan. Kedua ada PPN atau PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan ada STP yang harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam KPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Oke. Selanjutnya ada perhitungan PPNBM. Nah, untuk kasusnya itu ada di PT Eyo Sport yang merupakan PKP pengusaha kena pajak dan akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu, PT Eyo Sport berencana membeli peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar 4,8 miliar. Beberapa PPNBM dan PPN yang harus dibayar atas transaksi ini. Jadi, PT Eyo Sport harus mencari tahu besaran pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayarnya. Karena mengimpor peralatan olahraga, jadi tarif yang dikenakan adalah sebesar 20%. PPN maka kita akan menghitung PPNBM-nya terlebih dahulu. PPNBM sama dengan harga barang kali tarif PPNBM-nya. Untuk harga barangnya itu tadi 4,8 miliar. Kemudian tarif PPNBM-nya itu ada 20%. Nah, jadi kita kalikan 4,8 miliar kali 20%. Dengan begitu didapatkan hasil 960 juta. Selanjutnya, PT EO harus menghitung PPN-nya yang dikenakan pada transaksi ini. Tarif PPN yang berlaku saat ini itu adalah 11%. Jadi PPN sama dengan tarif PPN-nya berapa dikali harga barang dalam kurung harga barang kurangi PPNBM yang telah tadi kita hitung. Nah, untuk penghitungannya tarif PPN itu kan ada 11% dikali harga barangnya kita cantumkan 4,8 miliar dikurangi PPNBM 960 juta. Dan begitu dapatkan hasil 3 miliar 840 juta dikalikan 11%. Jadi 11% dikali 3 miliar 840 juta didapatkan hasil 382 juta. Jadi total harga dan pajak yang harus PT EO Sport bayar atas transaksi ini adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. Harga barang yang tadi 4,8 miliar, PPNBM-nya tadi yang telah kita hitung itu 960 juta. Dan PPN yang telah kita hitung juga tadi itu 382 juta. Dan kita jumlahkan ketiga poin tersebut dan didapatkan hasil 6 miliar 140 juta. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.